Kalian tahu apa itu inovasi? Inovasi berasal dari kata innovation, yang artinya pembaruan atau baru menurut Wojo Wasito tahun 1972. Inovasi itu erat kaitannya dengan dua kata, yaitu invention dan discovery. Invention merupakan penemuan barang baru ataupun benda baru yang benar-benar baru atau hasil karya manusia. Sedangkan discovery merupakan penemuan barang baru yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Inovasi sendiri adalah ide, gagasan, metode, ataupun strategi yang dianggap atau diamati oleh sekelompok orang atau seseorang itu baru dan merupakan hasil invention ataupun discovery. Nah, baik, selanjutnya ada hakikat pendidik. Apa sih hakikat pendidik itu? Nah, dalam pasal 39 ayat 2, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pelatihan dan pembimbingan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi perguruan tinggi. Nah, adapun karakteristik yang dibutuhkan oleh pendidik yaitu mandiri atau mampu berdiri sendiri, mampu menyerahkan diri, mampu bersosialisasi, bertanggung jawab, keterampilan dalam membimbing dan berkomunikasi dengan baik. Baik, hakikat tenaga pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan tenaga pendidikan adalah yang mengabdikan diri pada masyarakat untuk menunjang pendidikan masyarakat. Sedangkan pada pasal 39 ayat 1 menjelaskan tenaga pendidikan adalah yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan satuan pendidikan. Hakikat tenaga kependidikan secara umum dapat dibedakan. Yang pertama ada tenaga pendidik, yang kedua ada tenaga fungsional kependidikan, yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan, yang keempat ada tenaga pengelolaan satuan kependidikan, yang kelima ada tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administrasi pendidikan. Oke, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi yang salah satu diantaranya adalah kompetensi. Dan diperjelas juga dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru, yang dimana pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan juga profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3, di mana pendidik diharuskan memiliki kompetensi profesional dan juga bertanggung jawab atas tugas serta pembinaan peserta didik. Selanjutnya, masih pada pasal yang sama yaitu Pasal 28 ayat 3, mengharuskan pendidik di pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini diharuskan memiliki kompetensi yang pertama pedagogik, kedua kepribadian, ketiga profesional, dan juga sosial. Selanjutnya masih pada pasal yang sama juga 28 ayat 3, di mana pendidik di tingkat SD atau MI diharuskan minimal berijazah S1 atau D4. Kalian tahu apa inovasi dalam pendidik dan tenaga kependidikan? Pada tanggal 13 Juli tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar 5, yaitu program Guru Penggerak. Guru Penggerak ini adalah program yang melatih identifikasi dan pembibitan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, guru penggerak ini berperan sebagai transformasi budaya sekolah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak akan tergantikan. Nah, keuntungan dari inovasi guru penggerak ini yang pertama yaitu mendapatkan pengembangan kompetensi yang dalam lokakarya selama 6 bulan. Yang kedua itu mendapatkan pengalaman belajar yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga itu adalah mendapatkan pengalaman belajar
bersama guru-guru lain yang mendapatkan ataupun lolos dalam program guru penggerak, lalu mendapatkan sertifikasi pendidikan, mendapatkan komunitas belajar yang baru, mendapatkan pendamping dari pendidikan guru penggerak. Nah, itu saja mungkin keuntungan-keuntungan dari inovasi program guru penggerak. Permasalahannya yang pertama yaitu rendahnya kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah dikarenakan banyak yang belum profesional sesuai UU nomor 20 tahun 2003. Hanya 21,7% guru SD negeri dan 28,94% guru SD swasta yang layak mengajar. Kualifikasi pendidikan guru juga masih sangat rendah. Banyak yang hanya memiliki diploma D2. Nah, pemecahannya yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Berikan beasiswa atau subsidi untuk melanjutkan pendidikan, adakan pelatihan rutin tentang metode pembelajaran terbaru. Solusi yang kedua, sertifikasi dan akreditasi. Wajibkan sertifikasi profesi dan evaluasi berkala, lakukan akreditasi rutin. Solusi yang ketiga, mentorship dan supervisi. Adakan program mentorship, tingkatkan supervisi dan evaluasi. Nah, permasalahan yang kedua yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru sangat rendah. Idealnya gaji guru 3 juta per bulan, tetapi rata-rata guru PNS hanya mendapat 1,5 juta. Nah, guru bantu cuma mendapatkan 460.000 dan guru honorer 10.000 per jam. Banyak guru harus bekerja sampingan. Kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta masih signifikan. Nah, solusinya yaitu yang pertama, gaji dan tunjangan. Sesuaikan gaji dengan standar hidup layak, berikan tunjangan tambahan. Yang kedua, sediakan rumah dinas, asuransi kesehatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, izinkan pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu tugas utama. Yang ketiga, implementasi UU Guru dan Dosen. Tegakkan pasal 10 UU Guru dan Dosen, libatkan pemerintah daerah. Ya baik, selanjutnya permasalahan apa saja sih yang dihadapi oleh guru? Nah, di sekolah atau secara langsung di lapangan, para guru sering menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas profesinya, termasuk seperti lemahnya kemampuan mengelola kelas dan pembelajaran dengan baik, kurangnya penguasaan metode pembelajaran, rendahnya pemahaman terkait regulasi di bidang pendidikan, lalu minat baca yang rendah, serta kurangnya kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran, ketidaktepatan waktu masuk dan keluar kelas, kurangnya kompetensi dan manajemen waktu guru, dan juga rendahnya profesionalisme guru. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut tuh diperlukan upaya seperti pembinaan, pendidikan, pelatihan, pengajaran, kegiatan produktif yang sesuai dengan profesi keguruannya, serta kerjasama dari semua pihak untuk mencari solusi yang tepat dan komprehensif. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas, untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaian seperti melakukan workshop, lokakarya, atau penataran untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru, memberikan pendidikan dan pelatihan fungsional, on-service education, serta in-house training. Lalu dapat melakukan supervisi dan pengawasan secara berkala, mengadakan kegiatan jurnalistik, dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, serta dapat menyelenggarakan studi banding untuk memperluas wawasan guru. Nah, selain dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, bisa juga dengan menggunakan lakukan penelitian, tindakan atau collaboration action research atau disingkat CAR untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Lalu dapat juga dengan cara mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG atau musyawarah guru muatan pembelajaran MGMP untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Lalu dapat juga dengan melakukan problem solving dan evaluasi diri secara berkala, serta memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, maka diharapkan para guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran sudah tersedia, tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal oleh guru SD Kembang Songo. Nah, untuk mengatasi permasalahan berikut, kita dapat menggunakan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, ada pelatihan dan workshop rutin tentang penggunaan multimedia pembelajaran termasuk teknik-teknik efektif. Yang kedua, membuat pedoman penggunaan yang jelas termasuk contoh-contoh penggunaan yang baik. Yang ketiga, mendorong pengembangan konten multimedia pembelajaran yang relevan dan menarik. Yang keempat, melakukan monitoring dan dukungan berkelanjutan terhadap pemanfaatan multimedia pembelajaran. Yang kelima, mendorong kolaborasi antar guru dalam membagikan pengalaman dan ide-ide. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan multimedia pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada guru-guru. Permasalahan yang terjadi selanjutnya pada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pendidik dan masyarakat mengenai harapan dan kebutuhan pendidikan, serta perbedaan pandangan tentang tujuan dan metode pendidikan. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu dengan 1. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan membentuk forum komunikasi rutin antara pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk membahas harapan, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan, serta melakukan survei secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja pendidik dan institusi pendidikan. 2. Transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan laporan berkala tentang perkembangan siswa dan kinerja sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat dan mengembangkan program pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. 3. Pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan mengadakan pelatihan bagi pendidik tentang keterampilan komunikasi dan hubungan masyarakat dan mengadakan workshop untuk mendengarkan langsung harapan masyarakat dan cara-cara realistis untuk memenuhinya. 4. Penyesuaian kurikulum dengan mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat dan mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan yang diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan lainnya yang terjadi ialah seringkali tenaga kependidikan berasal dari pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan. Hal ini bisa mengurangi fokus dan efektivitas dalam menjalankan kedua peran tersebut, baik sebagai pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah 1. Pemekaran peran dan tanggung jawab dengan membagi tugas dan tanggung jawab secara spesifik antara pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghindari peran ganda, serta mengadakan rekrutmen tenaga kependidikan yang khusus untuk menangani tugas administrasi dan operasional sekolah. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan dengan menyediakan pelatihan khusus untuk tenaga kependidikan agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien, serta menyediakan program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan. 3. Penggunaan teknologi dengan mengimplementasikan sistem manajemen sekolah yang berbasis teknologi untuk mengurangi beban administrasi pada pendidik, serta menggunakan perangkat lunak untuk automasi tugas-tugas administrasi sehingga pendidik dapat lebih fokus pada pengajaran. 4. Penguatan struktur organisasi sekolah dengan membentuk tim atau divisi khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi dan operasional dengan delegasi tugas yang jelas, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan baik.